Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik bab 3, materi teori bilangan. Nah, di sini kita akan lanjut ke part 3 yaitu soal nomor 11 sampai 15. Oke, seperti sebelumnya silahkan ketika soal muncul Anda coba selama 105 detik per soal. Oke, silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini M dan N adalah bilangan bulat positif, di mana 5M ditambah 7N sama dengan 46. Berapakah nilai M dikali N? Nah, di sini gimana tuh caranya? Sebenarnya kita bisa coba satu-satu. Kita misal coba 15. 15 kan 1 kali 5 1 kali 15. Terus kita coba 1 kali 5 itu 5, kemudian 7 kali 15 105 kelebihan gitu. Terus kita coba balik 15 kali 5 kali 5 itu 75 ditambah yang ini 1 kali 7 berarti ditambah 7. Nah, ini kan juga kelebihan dari 46. Tapi sebenarnya kita bisa gini. Nih, lihat nih. Kalau ini kita tulis ulang, kita punya 5M plus 7N sama dengan 46. Nah, di sini kalau kita pindah ruas yang 7N jadi 5M sama dengan 46 min 7N, boleh kan? Boleh seperti ini kan? Nah, di sini kita tahu ini adalah kelipatan 5. Ya kan? Kalau kelipatan 5 kan satuannya hanya bisa 0 sama 5 kan? Ya kan, kalau misal ini habis bagi 5 atau kelipatan 5. Nah, di sini berarti ini juga harus kelipatan 5, berarti satuannya tuh harus 0 atau 5. Nah, gimana tuh? Nah, di sini kan ini satuannya 46 ya. 46 itu satuannya kan 6. Terus dikurang 7N. 7N itu biar jadi satuannya jadi 0 sama 5, jadi 7N harus satuannya 1 atau 6. Ya kan? Jadi biar 6 dikurang 1 kan jadi satuannya 5, atau 6 dikurang 6 itu satuannya 0. Nah, kita cari tuh bilangan ketika dikali 7 itu satuannya jadi 1. Nah, apa tuh? Coba kalau N sama dengan 1 itu 7. 7 kali 1 satuannya kan satuannya 7, sorry. 7 kali 2 14, satuannya 4. 7 kali 3 satuannya 1 kan, karena hasilnya 21 satuannya 1. Nah, kita dapat tuh, coba N sama dengan 3. Kalau kita coba ke sini berarti 5M sama dengan 46 dikurang 7 dikali 3, itu 46 dikurang 21, berarti 25 itu 5M, berarti M sama dengan 5. Nah, di sini kita dapat M sama dengan 5. Oh ya, di sini N sama dengan 3 ya, untuk N sama dengan 3. Sorry. Yaitu dapat dari sini yang kita cek satuan. Nah, di sini berarti M kali N itu sama dengan 15. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Ya, silakan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini X itu perkalian dari 2, 3, 7 dan A, kemudian Y itu perkalian dari 2, 2 dan 8 serta B. Terus X dan Y terletak di antara 120 dan 130. Jadi X dan Y itu antara ini ya. Nah, di sini kalau kita hitung X itu kan 2 kali 3 kali 7 itu berapa? 6 dikali 7 42. Terus dikali A, ya kan? X sama dengan 42A. Nah, padahal di sini kita diminta X itu antara 120 dan 130. Ya, sebenarnya kita bisa coba aja A sama dengan 1, itu X-nya masih 42. Terus kalau A sama dengan 2 itu X-nya masih 84. Terus kalau A sama dengan 3 itu X-nya berarti 3 kali 42 berarti 126. Nah, di sini udah kita dapat nih
kita dapat X-nya 126, yaitu di antara 120 dan 130. Jadi A-nya itu sama dengan 3. Nah, apakah A sama dengan 4 salah? Ya kita coba aja. A sama dengan 4 berarti 4 kali 42 itu malah X sama dengan 4 kali 42 itu 168. Udah kelebihan kan dari 130. Nah, terus ya ini kita dapat nilai A-nya. Terus untuk yang Y sama dengan 2 kali 2 kali 8. Jadi kan 4 dikali 8, 32B. Nah, seperti tadi kita kira-kira aja, kita lihat nih 32 ya. Ya, biar jadi 120, mungkin kita coba kali 4 ya. B sama dengan 4. Maka kita dapat Y sama dengan 4 kali 3 12, 4 kali 2 8, berarti 128. Nah kita kan dapat nih Y itu udah antara 120 dan 130. Jadi B nya adalah 4. B sama dengan 4. Nah kita mudah cek B sama dengan 5 itu akan hasilnya Y sama dengan 160, ya kan. 5 kali 32 itu 160. Ini udah kelebihan. Begitu juga ketika B sama dengan 3, mudah kita cek, nanti hasilnya cuma 96. 3 kali 32. Ya sebenarnya ini ngecek aja udah ketemu kan hasilnya A sama B. Terus yang ditanya adalah A min B karena A itu 3, B nya 4, jadi ya udah kita hitung aja, jadi hasilnya min 1. Oke, paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 13. Ya silahkan Anda coba. Ya mari kita bahas. Di sini ada A, B, C, D, dan E adalah 5 bilangan berurutan tersusun dari yang paling kecil. Nah berarti A kurang dari B kurang dari C kurang dari D kurang dari E, ya kan? Dan karena ini kurang dari ya, bukan C. Nah karena ini 5 bilangan berurutan, berarti ini ke sini tambah 1, ya kan? Ini ke sini tambah 1, juga ini ke sini tambah 1, ini ke sini juga tambah 1. Nah ya kan, kemudian di sini menghilangkan salah satu bilangan akan mengurangi jumlah dari semua bilangan tersebut sebesar 20%. Oke, pertama kita cari dulu jumlah semua bilangannya sebelumnya, yaitu A plus B plus C plus D plus E itu berapa. Nah di sini karena ini bilangan berurutan, berarti kan ini bisa kita buat A. Yang ini karena ini tambah 1, berarti ini B itu A plus 1. B itu kan 1 lebihnya dari A, berarti A plus 1, ya kan. Terus yang C itu juga yang B ditambah 1, berarti ini jadi A plus 2, ya kan. Terus yang D ini ditambah 1, jadi A plus 3. Terus yang E itu A plus 4, ya kan. Nah di sini kalau kita hitung A plus B plus C plus D plus E itu sama aja. Kita A itu apa? A. B itu apa? A plus 1. C itu apa? A plus 2. Dan berikutnya D itu A plus 3. Kemudian E adalah A plus 4. Nah di sini kita dapatkan 2, 3, 4, 5 5A, ya kan. Terus ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu adalah 10. Nah di sini kita dapat, kalau kita faktorin jadi 5 kali A tambah 2, ya kan. Dimana A tambah 2 itu kita tahu adalah C. A tambah 2 itu C. Nah di sini berarti 5C ya. Nah di sini adalah jumlahan awalnya. Nah kemudian setelah kita menghilangkan salah satu bilangan, akan mengurangi jumlah dari semua bilangannya tersebut sebesar 20%. Nah artinya gimana? Artinya ketika A plus B plus C plus D plus E dikurang suatu bilangan salah satu dari ini, misal kita X, anggap X gitu, itu nanti hasilnya tuh berkurang 20%. Berarti 5C dikurang 20% dari 5C, ya kan. Nah di sini karena A plus B plus C plus D plus E itu sama dengan 5C, ini habis ya. Nah di sini tinggal negatif X sama dengan negatif 20%, kan 1/5. 1/5 kali 5C berarti C, sehingga kita dapat X sama dengan C.
Nah, X adalah bilangan yang kita hilangkan tadi, yaitu C. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah yang C yang kita hilangkan tadi. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal nomor 14. Silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini berapa nilai maksimum M agar 7 pangkat M membagi habis 14 faktorial. Nah, di sini kita tahu 14 faktorial itu kan 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Nah, di sini supaya 7 pangkat M habis membagi 14 dan M maksimum, ya kita cari berapa banyak faktor 7 di sini. Ya kan dibagi oleh 7 pangkat M. Nah, kita cari faktor dari 7 ada berapa? Nih, ada 1. Terus di sini kalau kita pecahkan jadi 2 kali 7, ada 2. Terus apakah ada lagi? Tentunya enggak, ya kan? Di sini enggak 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, dan seterusnya. Ini juga 8 enggak ada, 9 enggak ada, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah M sama dengan 2. Nah, sebenarnya kalau di sini ada soal, kita perumum nih soalnya. Soal jika ditanya nilai maksimum dari M agar bilangan prima pangkat M habis membagi N faktorial. Nah, di sini sebenarnya ada rumus umumnya, atau anggap aja cara cepat lah ya di sini. Nah, di sini kan ini kan 14 kita bisa tulis semua karena 14 angka yang kecil. Nah, gimana kalau 2020? Kalau 2021, kalau 1 juta, nah gimana tuh cara ngitungnya? Sebenarnya ada rumus cepatnya, yaitu perhatikan ini. Jika yang ditanya adalah ini, maka jawabannya adalah M sama dengan N dibagi P, dibulatkan ke bawah. Ini tandanya dibulatkan ke bawah. Terus N dibagi P kuadrat, dibulatkan ke bawah, ditambah N dibagi P pangkat 3, dibulatkan ke bawah, dan seterusnya. Nah, nanti tuh pasti akan seterusnya akan ada yang 0. Jadi berikutnya 0 0 0 0 gitu. Jadi sampai tak hingga gitu. Tapi nanti tentunya pasti belakangnya ada yang 0 semua ke belakang. Nah, ini syaratnya tuh P bilangan prima, P prima. Nah, di sini kita tinggal ngitung ini. Nah, misal kita contoh nih, contoh N sama dengan tahun ini 2021. Kalau N sama dengan 2021 dan kita mencari P pangkat M, P-nya misal berapa ya? P-nya itu 5 deh, 5 pangkat M gitu. Nah, kita disuruh cari M terbesarnya. Ya udah, kita pakai rumus ini aja. M sama dengan 2021 dibagi 5 ditambah 2021 dibagi 5 pangkat 2, yaitu 25. Tadi mau saya tulis gitu. Tapi biar paham aja ya, saya tulis 5 kuadrat. Jadi 2021 dibagi 5 pangkat 3, terus ditambah 2021 dibagi 5 pangkat 4 ditambah, nah di sini kita tuh tahu 5 pangkat 5 itu kan hasilnya 625 dikali 5 itu berarti 3025, dimana udah lebih dari 2021 kan. Ini kan kita harusnya 5 pangkat 5 pangkat 5 2020 per 5 pangkat 5, sorry. Nah di sini jadi kan ini hasilnya 0, sekian kan. Jadi kalau dibulatkan ke bawah ini 0. Begitu juga seterusnya, nanti akan 0, kemudian 0. Jadi kita hanya perlu menghitung ini saja. Nah, di sini kalau kita hitung M sama dengan 2021 dibagi 5, berapa? Berarti kan kita dapat hasilnya 404, sekian. Jadi kita bulatin ke bawah, jadinya 404. Terus yang ini 2021 dibagi 25. Nah, kalau kita hitung berarti nanti tuh dapat 80 berapa, 80, berapa gitu, 80, sekian. Nah, kita bulatkan
ke bawah, jadi 80. Sebenarnya ini 80,8 ya, 80,8, tapi karena kita bulatkan ke bawah, bukan bulatkan ke 81 tapi bulatkan ke 80, karena kita bulatkan ke bawah rumusnya. Ini artinya bulatkan ke bawah ya, kurung tapi atasnya nggak ada, cuma ada yang bawah gitu, nanti bulatkan ke bawah. Nah terus yang ini 2021 dibagi 5 pangkat 3. Nah kalau kita hitung nanti itu hasilnya 16 sekian gitu ya. Terus kita bulatkannya ke bawah, jadi kita ambil bilangan bulatnya aja. Nah yang ini kalau kita hitung hasilnya tuh 3. Nah di sini kita dapatkan hasilnya itu ini tambah ini 420 tambah 80 itu 500 ditambah 3 berarti jawabannya 503. Nah gini, ini contoh soal yang serupa sama ini ya. Jadi ada cara cepatnya ketika P prima habis membagi n faktorial P pangkat M, kita cari M nya itu. Nah oke, kita akan lanjut ke soal nomor 15. Silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Nah, di sini P-10 habis bagi oleh 6. Terus yang ditanya mana yang juga habis bagi oleh 6. Nah, ini seperti sebelumnya, sebenarnya kita tinggal P-10 ditambah sesuatu yang habis dibagi 6. Jadi 6 dikali K. Nah, kalau kita ambil K sama dengan 1, itu P-10 ditambah 6. Jadi P-4. Di sini P-4 akan habis dibagi oleh 6 juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini habis dibagi 6, ini habis dibagi 6. Ini sebenarnya kita udah bahas di part 1 ya. Jadi kalau sesuatu habis dibagi 6, maka supaya tetap habis dibagi 6 kita harus tambah kelipatan dari 6-nya itu, yaitu ya kita coba tambah 6 jadi P-4. Oke, saya ya, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.